Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari. Saya berasal dari Institut Agama Islam Negeri Jember. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya berasal dari Prodi Ekonomi Syariah 4 dengan NIM E 2019-2159. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memberi tanggapan tentang video materi yang telah diberikan oleh dosen saya yang bernama Dr. Bapak Abdul Wadud Nafis LC.MEI selaku dosen pengampu Ekonomi Makro Islam. Nah, dalam materinya beliau menjelaskan tentang uang dan fungsinya. Dalam video tanggapan ini saya akan memberi sedikit tentang atau menambahkan sedikit tentang pengertian uang. Kemudian saya juga akan memberikan tentang jenis-jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkan. Kemudian yang ketiga adalah menurut nilainya. Kemudian pengertian uang dalam ekonomi Islam dan fungsi uang menurut Islam. Nah, langsung saja yang pertama. Yang pertama, definisi uang. Dari sumber yang saya baca, seorang ahli menyatakan, yaitu H. Robertson menyatakan uang ini adalah segala sesuatu yang umum diterima dalam pembayaran barang dan jasa dalam masyarakat. Nah, yang kedua adalah jenis-jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkan. Di sini saya cuman akan menambah isi atau pengertian dari jenis-jenis uang yang telah dijelaskan oleh Bapak Wadud. Menurut sumber yang saya baca, yang pertama uang kartal. Uang kartal ini adalah uang yang dikeluarkan oleh negara berdasar UU dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, sedangkan yang kedua adalah uang giral. Nah, uang giral ini adalah dana yang disimpan pada rekening bank ya, yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dengan perantara cek, bilet, giro, atau perintah membayar. Nah, uang giral ini contohnya adalah deposito. Yang ketiga adalah menurut nilainya, jenis-jenis uang ini dibagi menjadi dua, yaitu secara uang penuh. Yang kedua adalah uang penuh, uang tidak penuh atau uang tanda. Nah, uang penuh ini adalah uang yang bahannya senilai dengan nominal pada umumnya. Jadi uang penuh ini apabila modalnya 2.000, nah nilainya ini juga 2.000. Biasanya berlaku untuk logam biasanya berlaku untuk uang logam seperti uang logam yang terbuat dari emas. Yang kedua adalah uang tidak penuh atau uang tanda. Uang tanda ini adalah uang yang nilai modalnya lebih rendah daripada nilai nominalnya. Contohnya untuk membuat pecahan uang kertas Rp2.000 kita membutuhkan modal Rp1.000. Nah, kemudian di sini juga Bapak Wadud tidak menjelaskan tentang pengertian uang dalam ekonomi Islam. Nah, menurut referensi yang saya baca, dalam ekonomi Islam, uang ini didefinisikan sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya, serta untuk pembayaran hutang. Mata uang yang direkomendasikan dalam ekonomi Islam ini adalah dinar yang terbuat dari emas dan dirham yang terbuat dari perak. Nah, untuk penggunaan emas dan perak dalam uang dinar dan perak juga memiliki beberapa kriteria. Kriterianya yaitu untuk emas harus berkadar 22 karat atau 91,70% mengandung emas dengan berat 4,25 gram. Nah, sedangkan dirham atau peraknya harus menggunakan kain perak murni yaitu 99,95% dengan berat 2,975 gram. Standar dinar dan dirham ini telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW pada tahun 1 Hijriah dan kemudian ditegakkan oleh Khalifah Umar Ibnu Khattab pada tahun 18 Hijriah. Yang
selanjutnya adalah fungsi uang menurut ekonomi Islam. Bapak Wadun menjelaskan bahwa fungsi uang menurut ekonomi Islam ini adalah ada 3, yaitu sebagai alat tukar, sebagai alat hitung, dan sebagai alat penyimpan kekayaan. Sedangkan dalam Islam tidak boleh menyimpan kekayaan atau tidak boleh menimbun. Landasan saya mengatakan tidak boleh menimbun atau untuk menyimpan kekayaan itu terdapat pada atau bisa dibuktikan pada surah At-Taubah ayat 34 yang artinya orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Jadi pada ekonomi Islam, uang ini hanya berfungsi sebagai alat tukar dan sebagai alat hitung. Berikut tanggapan yang saya berikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.